Baiklah, shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini kembali kita jumpa dalam bacaan firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. Tapi nanti saya akan bacakan pertama dari Yohanes 16 ayat 13. Tapi sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa. Bapa di sorga, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kembali hamba-Mu ada di tempat ini sebagaimana hamba-Mu ada. Secara manusia mengosongkan diri untuk Tuhan masuk memenuhi hidup hamba-Mu, untuk menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba-Mu Erida ada di sini, siap menjadi tempatnya firman-Mu. Penuhkan di dalamku Roh-Mu, firman-Mu, keberadaan-Mu, sehingga Engkau ambil alih seluruh kehidupan hamba-Mu ini, menyampaikan isi hati-Mu kepada yang mendengarkan. Tuhan, urapilah tubuh hamba-Mu ini, sehingga saat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang terjadi manusia Roh Kudus, supaya setiap firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini benar-benar memberikan pengertian bagi kami. Bukan karena kepintaran atau kecerdasan kami, sehingga kami mengerti dan memahaminya, tetapi karena Roh Kuduslah membuka pemikiran kami, membuka hati kami, sehingga kami bisa mengerti isi daripada perkataan firman Tuhan. Bentengilah hamba-Mu dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa darah-Mu pagar perlindungan bagi hamba-Mu dari segala arah, sehingga tidak ada yang membahayakan hamba-Mu saat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam kehidupan hamba-Mu ini tidak ada yang membahayakan hamba-Mu, karena kepenuhan firman-Mu, karena kepenuhan Roh Kudus-Mu di dalam hidup hamba-Mu. Ada banyak lagi hamba-hamba Tuhan di luar sana untuk merindukan pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan, campur tangan Tuhan. Lindungilah mereka, Tuhan, seperti Tuhan melindungi hamba-Mu ini. Pakailah mereka, Tuhan, seperti Tuhan memakai hamba-Mu ini. Karena setiap kami yang memberikan diri kami dipakai oleh Roh Kudus, dipakai oleh Tuhan,
dipakai oleh Bapa. Biarlah kami semuanya menyenangkan hatimu. Hamba-Mu sudah berdoa, menyerahkan waktu, kesempatan, ketepatan, taruh bagi setiap pendengar, bagi dunia ini, bagi bangsa Indonesia, bagi pemimpin-pemimpin. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berdoa dan siap dipakai Tuhan. Mulut bibir hamba-Mu ini menyampaikan isi hati-Mu. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baiklah, saya akan menyampaikan firman Tuhan ini sebelum saya masuk di dalam pembahasan kita. Saya mau sampaikan begini, saudara. Gimana sih Rida ini ya? Sekali menyampaikan, terus kemudian tidak menyampaikan. Mungkin harapan pendengar berbicara tiap hari, ngonten tiap hari. Itu benar. Pemikiran itu benar. Tapi secara manusia, firman Tuhan ini kan bukan firman saya. Firman Tuhan ini adalah firman Tuhan, perkataan Dia. Jadi saya baca di ayat 13 begini. Yohanes 16 ayat 13 begini. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran. Saya ulangi. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dan kalau Ia datang, siapa Ia datang? Itu Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Roh kebenaran yang tidak ada kegelapan di dalamnya. Tidak ada yang tersembunyi. Kalau dikatakan kegelapan yang tersembunyi, ya kebohongan, yaitu dosa, yaitu dusta, tidak ada di dalamnya. Di dalam siapa? Di dalam Roh Kudus. Jadi dikatakan begini. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ya, karena mereka tidak percaya. Karena mereka tetap tidak percaya. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus. Jadi kenapa Roh Kudus datang dan menginsafkan dunia akan dosa? Kenapa Roh Kudus datang dan menginsafkan dunia akan dosa? Karena dikatakan di sini, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Sudah?
Jadi kehadiran saya di konten bukan karena kekuatan saya, bukan karena rencana saya. Secara manusia memang, saya mau kasih tahu saudara, secara manusia ya, orang yang ditempati Roh Kudus, kalau memang benar-benar dirinya itu menyerahkan, kalau pendukungnya banyak, ya mungkin akan ada menghibur manusia. Tapi ini macam seperti saya ini, Roh Kudus sendiri yang berbicara. Roh Kudus berbicara kepada saya begini, sering begini. Ketika saya berdiri contohnya di pintu, Roh Kudus itu berbicara. Jadi Roh Kudus berbicara kepada saya bukan mesti saya berdoa berlutut, tidak. Tapi Roh Kudus ketika saya melakukan apapun, ketika masak, Roh Kudus bisa berbicara. Ketika saya berdiri di pintu, bisa Roh Kudus berbicara. Ketika saya tidur, Roh Kudus bisa berbicara. Itu pribadi yang terjadi di dalam diri saya. Nah, jadi kenapa saya jelaskan seperti itu, saudara? Karena kadangkala para teman saya yang mendengarkan firman Tuhan dari saya, kenapa sekali konten terus kemudian beberapa hari nggak ngonten gitu kan? Kenapa sekali berbicara terus kemudian ada beberapa hari tidak berbicara gitu? Alasannya begitu. Alasannya sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Jadi apa yang saya dengarkan itu dari Roh Kudus, itu yang saya katakan. Apa yang saya dengarkan dari Roh Kudus, itu yang saya katakan. Nah sekarang saya mau menyampaikan dari mana? Yohanes 3:16. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Kita baca. Saya akan baca dari ayat yang ke-15 sampai ayat 21. Begini firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 15 dimulai. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saya ulangi. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu tujuan Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Ya. Jadi percaya kepadanya bagaimana? Nanti kita bahas selanjutnya. Saya akan baca dulu. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, bukan. Bukan menghakimi. Tapi membongkar. Bagaimana membongkar? Itulah tadi yang saya baca Roh Kudus. Roh Kudus akan membongkar. Yang dikatakan begini tadi. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi kalau tetap tidak percaya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus Kristus, ya dia akan menginsafkan. Ini bukan kata saya ya.
Lalu orang bilang, jadi bagaimana kita harus percaya? Menurut Alkitab harus percaya. Menurut firman Tuhan harus percaya. Oh, tapi saya kan tidak suka mendengarkan nama Yesus Kristus. Ya, itulah makanya dikatakan tadi di sini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Bukan menginsafkan Israel aja, dunia akan dosa. Udah? Dikatakan karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi kalau saya katakan tadi, ini dunia ini milik siapa? Ini dunianya Tuhan. Pendengar mau suka sama saya atau tidak, ya saya menyampaikan firman Tuhan. Saya memang tidak menyukakan hati manusia, tetapi saya membawa manusia itu untuk masuk di dalam penyelamatan. Saya yakin bukan manusia itu yang benci dengan suara ini, tapi si jahat yang ada di dalam diri manusia. Itu tadi dosa. Si jahat yang tidak suka dengan suara firman Tuhan ini. Bukan manusia, tapi si jahat yang tidak suka. Nah, kenapa tidak suka si jahat yang ada dalam diri manusia? Jadi si jahat itu mau menyeret manusia ciptaan Tuhan itu ke neraka. Tuhan tidak suka itu. Karena manusia milik Tuhan. Manusia milik Tuhan. Sedangkan binatang milik Tuhan. Sedangkan binatang milik Tuhan. Apalagi manusia. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau ada manusia tidak suka dengan suara firman Tuhan, itu bukan manusia yang tidak suka. Tetapi yang tidak suka itu adalah si jahat, tidak mau keluar dari kehidupan manusia itu. Supaya perbuatan manusia itu dipastikan si jahat itu berdosa terus. Itu apa? Dusta. Dosa tahu lah ya. Mencuri, merampok. Apa itu mencuri? Apa merampok? Tapi manusia sebenarnya tidak suka mencuri, tidak suka merampok. Sebenarnya manusia tidak suka itu serakah, tidak. Tetapi si jahat itu membuat itu supaya ternodalah nama pencipta itu. Siapa pencipta itu? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Siapa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini? Saya baca di sini. Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Lihat ya. Di Yohanes 16 ayat 14 sampai 15 dikatakan begini. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya. Ini perkataan Yesus. Ya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, kata Yesus. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ia itu Roh Kudus. Karena dikatakan yang pembahasannya di sini adalah pekerjaan penghibur. Penghibur itu ia Roh Kudus. Jadi kalau Yesus Kristus sudah pergi ke Bapa, dia akan memberikan penghibur itu Roh Kudus. Dan dikatakan di ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia itu di sini akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Diterima Roh Kudus. Apa yang diterima Roh Kudus daripada Yesus?
akan diberitakan kepada manusia yang diterima Roh Kudus daripada Allah Bapa, daripada Yesus. Dan apa yang diberikan Yesus adalah dari Bapa. Ya, itu di dalam Yohanes 16 ayat 15. Nah, jadi judulnya kasih. Ya. Nats firman Tuhan pada saat ini Yohanes 3 dari ayat 15 sampai 21. Itu natsnya. Temanya kasih. Siapa itu kasih? Yesus Kristus. Bagaimana pekerjaan kasih ini? Dikatakan begini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi tujuan kasih itu, tujuan Yesus Kristus itu mau menyelamatkan. Bagaimana itu mau menyelamatkan? Ya. Jadi Tuhan Yesus ini merampas umat ciptaannya itu manusia dari si jahat, dirampas, namanya merampas ya. Jadi bukan hanya harta-harta dirampas. Jadi perdebatan ada di sini, perdebatan antara Yesus Kristus dengan si jahat. Judulnya kasih. Itu rasanya enak sekali gitu ya. Orang berpikir, oh enak sekali percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Enak. Jadi tujuan Tuhan, bagaimana kita mempertahankan kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Bukan hanya Tuhan Yesus yang memperjuangkan kita, tetapi kita pun harus berjuang juga untuk keluar dari si jahat. Bagaimana itu terjadi? Kita harus siap dirampas Tuhan dari si jahat. Berarti kalau dirampas Tuhan Yesus Kristus kita dari si jahat, harus ada pemisahan. Perdebatan. Ada perdebatan antara si jahat dengan, kalau saya pertama katakan, dengan kita, daging ini harus ada perdebatan. Tetapi itu akan dibuktikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan berdebat, merampas, yaitu merampas manusia Yesus, manusianya Tuhan ini. Ada Roh Kudus merampas manusianya Tuhan dari si jahat. Dirampas. Jadi bagaimana terjadi sekarang itu di dunia ini, ataupun bisa kita katakan di Indonesia, sebenarnya itu bukan pertarungannya antara manusia dengan manusia, bukan. Itu pertarungannya antara Tuhan yang menciptakan kita dengan si jahat. Bertarung Tuhan dengan si jahat. Siapa si jahat? Ya, yang membuat kita jadi jahat itu. Siapa itu Tuhan yang memiliki kita ini? Ini manusianya Tuhan ini. Kalau saya masih melihat manusia, kalau saya itu masih melihatnya, itu adalah manusianya Tuhan. Jadi Tuhan Yesus harus merampasnya dari si jahat. Supaya kenapa? Supaya manusianya Tuhan
tetap hidup benar, harmonis, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada perampokan, tidak ada pencurian. Karena itu bukan milik pencurian, perampokan, dusta, serakah, itu bukan miliknya manusia Tuhan. Miliknya manusianya Tuhan adalah kasih, kedamaian, itu kebenaran, terang, itu miliknya manusianya Tuhan. Jadi supaya kita mengerti siapa itu sebenarnya Tuhan Yesus yang memiliki manusia. Memiliki manusia yang mana? Memiliki manusia yang ada di Israel? Bukan. Tetapi siapa itu Tuhan Yesus? Adalah Tuhan yang memiliki manusia yang ada di seluruh dunia. Tetapi dia, Tuhan, dia memilih Israel menjadi tempat firman-Nya, supaya bangsa Israel pilihannya ini bisa memberitahukan kepada dunia bahwa manusianya Tuhan adalah ciptaan Tuhan. Makanya dikatakan di ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Udah ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi apa itu hidup yang kekal? Supaya setiap orang yang menerima, yang meyakini, supaya setiap orang yang menyadari bahwa manusianya ini adalah manusianya Tuhan, bukan manusianya si jahat, memperoleh hidup yang kekal. Artinya dibawa kembali kepada penciptanya, dibawa kembali kepada penciptanya. Dibawa siapa? Dibawa orang Israel dengan kuasa Roh Kudus, dengan tunduk dengan perintah Yesus Kristus, untuk boleh memberikan kabar baik, memberitahukan bahwa manusia ini adalah manusianya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi manusianya Tuhan tidak boleh mencuri, tidak boleh merampas, tidak boleh berbohong, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh. Itu supaya manusianya Tuhan melakukan yang benar. Kenapa harus melakukan yang benar? Karena Tuhan adalah Tuhan yang benar. Di surga itu kebenaran, keadilan. Jadi barang siapa yang mau ke sana, ia harus siap menjadi benar dan adil. Tuhan tidak mau manusianya Tuhan itu diseret si iblis ke neraka. Tuhan tidak setuju itu, karena yang menciptakan manusia itu adalah Tuhan. Maka harus dia katakan ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Di ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Bukan untuk menghakimi, tetapi dikatakan di sini melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi kata menyelamatkan ini menurut pemahaman saya, menyelamatkan
Jadi supaya melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi dikatakan sebab Allah mengutus anaknya, mengutus Yesus ke dalam dunia untuk merampas, untuk mengadakan perampasan antara iblis dan Yesus, antara iblis dan Yesus, gitu ya kan. Jadi di kanan Yesus, di kiri iblis, ya kan, gitu. Jadi di dalam diri manusia ini ada apa? Pertikaian gitu. Kalau dikatakan pertikaian itu kan, pertikaian itu berasal dari si jahat ya. Tapi ada sesuatu berdebat ya, antara kebenaran dengan kejahatan. Yesus katakan, sini milikku, katanya Yesus. Datang si jahat, enggak, dia kan menerima sifat-sifatku, kata iblis. Datang Yesus katakan, itu ciptaannya Tuhan, katanya Tuhan Yesus. Datang si iblis, dia kan menerima sifat-sifatku. Jadi terjadi perampasan. Bukan perampasan, terjadi perampasan antara Allah dengan iblis, dirampas. Jadi itu harus memang perjuangannya keras gitu. Jadi kenapa saya katakan harus seperti itu, perumpamaannya adalah supaya kita menyadari bahwa memang kita ini adalah manusianya Tuhan gitu. Jadi jangan sakit hati kita melepaskan yang jahat. Karena yang jahat itu bukan milik manusia. Yang jahat itu bukan milik manusia, itu milik si jahat, milik si iblis. Ya, dikatakan di sini ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, ya. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Kata tidak percaya, tidak mau dirampas Tuhan Yesus daripada iblis. Tidak mau manusia itu dirampas Yesus dari iblis. Artinya tidak mau membuka pikirannya terhadap kebenaran. Gagallah dia dirampas Yesus. Lalu siapa menghukum? Tuhan? Bukan. Tuhan itu bukan, sebenarnya Tuhan itu datang bukan untuk menghukum, tapi untuk mengeluarkan manusia itunya dari hukuman si jahat. Supaya tidak dihukum si jahat manusia itu. Si jahat itu, sadis si jahat itu. Bayangkan bisa manusia itu diperalat melakukan apapun demi keinginan si jahat. Siapa itu si jahat? Si iblis. Kenapa itu terjadi? Iri dia. Iri si jahat itu terhadap Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Iri si jahat itu terhadap kita ciptaannya yang mulia ini. Manusia itu mulia. Jadi barang siapa yang tidak menerima Yesus Kristus itu, santapan iblis lah itu. Jadi kita, apa itu Yesus Kristus? Kebenaran. Saya baca ayat 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia. Ya, terang. Apa itu terang? Kita lihat ya. Terang telah datang kepada dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka adalah jahat. Ya, jadi makanya apa itu kegelapan? Adalah jahat. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Apa itu kegelapan? Adalah jahat. Lebih memilih jahat, lebih memilih sifat-sifatnya si jahat. Ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Jadi kenapa? Karena di dalam terang ini, di dalam terang
Semua nampak gitu. Jujur. Gak bisa tersembunyi. Sembunyi kan gelap. Jadi Tuhan mau yang terang-terang aja lah. Jujur-jujur aja lah. Contohnya berapa kau belikan sofa itu gitu. Contoh ya. Kalau memang 2 juta, 2 juta. Bukan dikatakan berapa kau belikan sofa itu 2 jutanya, tapi dikatakan 3 juta. Nah itu kan udah gelap. Bohong. Nah ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu. Tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Karena di dalam terang semuanya diterangi, ditanyain, diterangi gitu, ditanyain. Apa yang kau perbuat, semua nampak. Jadi sembunyilah. Kalau orang-orang yang ingin mengikuti sifat-sifat si jahat itu, sembunyilah dia. Supaya perbuatan-perbuatan si jahat itu bersembunyi dalam dirinya. Tapi Tuhan tidak mau itu terjadi. Ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, tetapi barang siapa yang melakukan yang benar, saya ulangi, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Sukanya terang. Supaya menjadi nyata. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Jadi terang itu apa yang diperbuatnya dilakukan di dalam Allah. Jadi di dalam Allah tidak ada kegelapan. Di dalam si jahat ada kegelapan. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang boleh saya bagikan pada saat ini yaitu kasih. Kasih. Siapa itu Yesus Kristus tadi? Yaitu kasih. Ya, siapa itu Yesus Kristus itu? Yaitu kasih. Apa tadi dilakukan kasih itu? Apa tadi dilakukan kasih itu? Apa dilakukan Yesus Kristus itu adalah pemisahan. Dipisahkan antara kegelapan dan terang. Pembersihan. Ya, pembersihan. Dikatakan tadi di ayat yang ke-8. Yohanes 16. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ya, menginsafkan dunia ya, bukan pribadi nih. Menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Roh kebenaran, Roh Kudus. Jadi kalau Tuhan membongkar, contohnya saya ada dosa gitu ya, Tuhan bongkar. Sepertinya saya itu merasakan sakit atau bagaimana rasa malu gitu. Sebenarnya bukan kita yang merasa malu itu sebenarnya. Tapi yang malu itu adalah si jahat. Si jahat itu yang malu sebenarnya. Maka dari itu sebagai manusianya Tuhan harus kita menyadari itu. Bahwa yang malu itu bukanlah sebenarnya kita. Supaya kita itu bisa yakin mengikuti kebenaran ya. Supaya kita bisa yakin mengikuti terang.
mengikuti Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan mengembalikan kita kepada pribadi Kristus. Ya. Tujuan Tuhan supaya kita kembali kepada pribadi Kristus gitu. Jadi kita harus menyadari bahwa ketika kita dibongkar gitu, ketika kita ketika saya dibongkar, ketika saya ditunjukkan kesalahan-kesalahan saya, sebenarnya itu bukan mempermalukan manusianya, tapi itu adalah menyadarkan manusia itu supaya gini, melihat bahwa ada di dalam diri manusia itu si jahat menumpang, mempengaruhi manusia itu terjerumus kepada sifatnya si jahat. Gitu. Jadi Tuhan tidak mau itu terjadi. Tuhan mau supaya setiap manusia ciptaan Tuhan itu di dunia kembali menerima terang. Apa itu terang? Kebenaran, keadilan, dan kasih. Apa itu? Di mana itu? Di dalam Yesus Kristus. Siapa itu Yesus Kristus? Yaitu yang mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran. Apa itu roh? Ya roh. Ada di dalam diri manusia roh. Roh kebenaran. Benar, yang melakukan yang benar, yang benar, yang benar. Itu ya. Jadi itulah kerinduan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Supaya kita semua memiliki kasih. Kasih itu kebenaran. Apa itu kasih tadi? Di mana Tuhan merampas manusia itu dari si jahat. Jadi ada perjuangan antara Tuhan dengan si jahat. Ya. Perampasan, tarik menarik. Kemana mau manusia ciptaan Tuhan ini? Dikatakan tadi barang siapa yang mau menerima terang, ia tidak akan dihukum. Ayat yang ke-19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Itulah hukuman. Jadi kalau manusia lebih menyukai kegelapan, dihukumlah dia. Siapa menghukum? Iblis. Di mana dihukum? Dibawa dia ke neraka. Karena pekerjaan yang jahat tidak ada di surga. Tapi Tuhan mau membawa kita manusia kepada surga. Maka dari itu dikatakan di ayat 19, inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi barang siapa yang lebih menyukai perbuatan jahat, mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang dirampas iblis, diseret iblis masuk kepada neraka. Tapi Tuhan merampas manusia itu untuk masuk kepada surga. Maka dikatakan di sini di ayat yang ke-18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Di ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa menghukum? Tidak akan dihukum iblis. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, iblis tidak bisa menghukumnya lagi. Ya, dikatakan barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Hanya nama anak tunggal Allah lah yang membawa manusia kepada surga. Saya ulangi, hanya nama anak tunggal Allah yaitu Yesus Kristus, hanya Yesus Kristuslah yang bisa membawa manusia itu kepada surga.
Jadi kalau manusia sudah tidak menerima Yesus Kristus itu, ya mereka akan dibawa iblis ke neraka. Tapi tujuan Yesus datang ke dunia, tujuan Yesus Kristus dipromosikan di dunia ini adalah untuk membawa, merampas manusia ciptaannya Allah itu, merampasnya dari si iblis untuk boleh dibawa kepada surga. Itu tujuannya, dibawa kepada supaya manusia itu dibawa Tuhan kepada terang. Itu tujuannya. Jadi bukan enak-enak Yesus datang ke dunia enak-enak lewat santai-santai, bukan. Jadi kedatangan Yesus Kristus ke dunia itu bukan untuk santai-santai. Tapi kedatangan Yesus Kristus ke dunia adalah untuk menuntut iblis. Ya. Apanya dituntut? Itu kenapa manusia itu dibawa kepada kegelapan gitu? Dituntut. Kenapa manusia kau bawa kepada kegelapan? Kata Tuhan kepada iblis. Saya ulangi, kata Tuhan kepada iblis. Kenapa kau bawa manusia kepada kegelapan? Ya. Jadi Tuhan tidak mau manusia masuk dalam kegelapan. Saya ulangi, Tuhan tidak mau manusia masuk dalam kegelapan. Itulah sebabnya Yesus Kristus datang ke dunia untuk membawa umat-umatnya kepada penciptanya, yaitu Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi mari saudara, janganlah kita membenci terang. Tapi marilah kita mau dibawa Tuhan masuk kepada kebenaran. Jangan kita mengeraskan hati berada di dalam kegelapan. Karena firman Tuhan katakan, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi mari kita melakukan sikap tunduk kepada Tuhan, mau menerima terang. Ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya perbuatan-perbuatannya, saya ulangi, supaya perbuatannya menjadi nyata. Saya ulangi, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sekali lagi saya ulangi baca. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Marilah kita mau melakukan yang benar. Marilah kita umat manusianya Tuhan mau meninggalkan kejahatan dan masuk kepada penerimaan perbuatan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu pada kesempatan ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi kebenaran firman-Mu. Tuhan,
Engkau membuka hati dan pikiran mereka yang mendengar, supaya mau menerima perbuatan-perbuatan yang benar. Karena manusia di dunia adalah manusianya Tuhan. Tuhan Yesus merampas manusia itu keluar daripada si jahat. Untuk itu Bapa, hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang sanggup bekerja dalam setiap pikiran, pendengaran, hati, kemauan kami manusia yang ada di bumi ini. Kami percaya Tuhan melakukan kasih yang luar biasa untuk menyelamatkan, menarik umat manusia keluar dari si jahat, supaya mereka tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu dari ujung kepala sampai ujung kaki, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati.